karena mereka masih memainkan Bruno sebagai marksman mereka dan Purify, double Purify. Tetap respect dengan kehadiran Edit atau bahkan sekarang ditambahkan lagi. Ada Kadita, jadi untuk stunlocknya lumayan banyak begitu Alpha. Mereka tapi butuh follow up dari belakang. Alright, oke. Kita mau tanya dulu dan juga pengen dengar. Kingdom, mana suaranya? Oke, Big Get Troopers, mana tepuk tangannya? Dan kita akan segera masuk ke game yang kedua. Match point di tangan dari tim RRQ dan Bigetron. Mereka yang lagi tertinggal sementara di game yang kedua. Game ketiga bisa aja kita lihat tapi Bigetron mereka harus cukup khawatir sih menurut aku. Karena ini efek sisi dari RRQ lumayan banyak loh. Mereka punya Terisla, Penalty Zone, Naomi, Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage. Versik punya efek Town, Clay punya efek Slow kok. Yap, dan sama sebenarnya sih, sama-sama punya banyak sisi lah ya. Bahkan ada Petrify juga kan yang dibawakan juga Moreno oleh ya. Moreno nanti. Jadi ini harus hati-hati dan setup dalam rumput yang bakal dimainkan oleh kedua tim kita yang sedang bertarung. Oh, tapi udah mulai ada satu onward yang masuk ke dalam tubuh Naomi. Masih bisa mundur. Tapi Om, dengan banyaknya Swift, ada 2 Swift kita bakal lihat. Di tangan Beatrix dan juga Lancelot. Oke. Itu bakal ngandalin attack speed juga di awal sih. Jadi untuk lebih cepat farming aja kalau Lancelot, kalau buat Beatrixnya nanti dia butuh ketika dia memainkan Nibirus. Iya, dari sisi RRQ mereka cukup balance bawa 2 Quantum Charge dan juga 2 Tenacity. Terutama untuk Skylar ya, apalagi posisi yang kita tahu dia butuh damage tapi dia butuh cukup sustain. Untuk lumayan mandiri di area laningnya berhadapan dengan IV. Yang niat ngejar sih sebenarnya dari RRQ karena ada 3 ability. Dan sekarang dengan Super Ken yang benar-benar di-press dari tadi, membuat dia akhirnya hanya dicicil sedikit demi dengan sedikit. CV, tapi Skylar bakal jadi cicilan CV dan mulai harus berhati-hati sih karena Nibirus ya cukup menyakitkan untuk Skylar di area early, apalagi kalau yang Koko bilang belum ada fast cloud. Yap. Harus mulai bisa jaga jarak. Ya, nahan dulu ya. Atau mungkin tadi dari stack dia juga belum di stack yang 10 volley shotnya. Jadi masih harus tertahan sedikit. Ini posisi dari Super Ken udah ke reveal dan dia juga dalam keadaannya tidak baik-baik saja sehingga membuat dari RRQ sepertinya bakal coba untuk mendapatkan turtle kita yang pertama. Dan udah ada Versik di depan, Super Key bakal coba untuk menarik dengan ada onward dan Penalty Zone masuk ke dalam sana debakan. Super udah dapetin hal tersebut dan lihat bagaimana ada hilang seketika Versik. Sedikit lagi dari darahnya dia masih bisa mundur ke area belakang tapi tidak dengan Clay. Dia bakal jadi bulan-bulanan warga tapi Purify dan juga Black Shoes menyelamatkan dirinya. Iya, dan hampir saja dari Versik bisa terpick off. Jadi first blood yang tadi sempat dibalaskan juga. Namun sayang sekali Bigetron Alpha mereka yang berhasil untuk mendapatkan turtle yang padahal penalty zone-nya dari Banana cukup baik menurut aku. Cuma retribution entah kenapa dari Versik tidak terlalu on point tadi. Ya, dan bahkan Super Moreno yang dapetin turtle juga tadi. Iya. Tapi untuk di bottom lane-nya ini masih dijaga ketat ya. Jangan sampai memang untuk Skylar-nya kelolosan dan bisa memberikan keunggulan bagi CV. Dan sejauh ini Skylar terlihat baik-baik saja untuk di bottom lane-nya. Tapi untuk di posisi yang berbeda tadi ada full plating sepertinya berhasil didapatkan oleh Soriso. Dan Soriso sih yang mungkin cukup jadi kekhawatiran ya untuk tim RRQ sendiri karena berhadapan dengan Terisla yang mungkin bisa dibilang mobilitasnya nggak akan setinggi dari Pakito sendiri. Soalnya juga dari tadi kalau aku lihat ya, bagaimana Skylar di babysit terus. Ya, kita bakal ditinggalkan ya untuk sekarang. Karena ada Super Key yang bisa tiba-tiba masuk atau mungkin nanti ada Moreno yang tiba-tiba keluar dari rumput dengan Ocean Out-nya. Jadi itu yang harus diwaspadai dan itulah sebabnya kita melihat Naomi ini selalu ngisi rumput bagian kiri. Kalau Ya. memang marksman ada di bawah. Dan itu Soriso dapat platingan yang cukup banyak ya di area atasnya ya. Oh, ada satu Terror Reverse dan juga Terror Race menuju ke arah Super Key. Masih bisa cabut dengan area Primal War, tapi Raw Wave ke arah belakang. Clay yang gak punya Purify dan dia ditumbangkan seketika. Instant dan langsung juga. Meskipun memang dari si Key-nya yang hampir tumbang. Namun belum cukup damage dari RRQ. Haskell bahkan baru selesai bagi Skylar. Jadi mereka harus bermain sedikit lebih pelan kali ini dari RRQ. Dan membiarkan mungkin Bigetron Alpha mendapatkan keunggulan objektif. Wah, tapi dari Purple Buff bakal coba untuk dicuri begitu aja Om. Jadi Super Ken setidaknya walaupun dia nggak bakal coba untuk dapetin karakter turtle, dia dapetin udah ke arah satu Purple Buff. Cuman dari Naomi yang bakal coba untuk dihajar, ada Renner Apathy sayang tidak kena. Phantom Execution dari Super Ken. Sedikit miss, tapi dari belakang Skylar dengan ada volleyball yang dia tembakan. Ada Onward ke arah Versik dan Super Ken yang berhasil mendapatkan turtle tersebut. Super Ken masih bisa mundur dengan ada Flicker.
Oke, tapi Moreno bakal coba untuk memberikan cover. Rovef dibuka mengincar ke arah. Oh, penalty zone. Banana gak ada yang bantuin. Gila sudah di tangan Sive dan akhirnya pembuat dari Bigetron Alpha masih dalam keadaan yang cukup baik. Bahkan Tondros, Phantom Execution hanya untuk mundur aja. Iya, dan bahkan kalau kita ngelihat Banana tadi salah satu penyelamatan sih menurut aku. Itu satu aksi penyelamatan karena dia tahu posisi dari Skylar dan Clay cukup terancam. Yap. Dan sekarang Iron Revenge, Iron Rage masuk semua ke dalam tubuh Sive dan Sive-nya sulit untuk bergerak. But at least dia setidaknya dapat platingan di area bawah nggak sih kok tadi? Karena 5 menit udah lewat ya. Iya udah lewat dan sebenarnya sayang banget kalau dia harus tumbang ya seperti itu. Karena pertukarannya jelas, dia gold laner yang tetap butuh XP dan juga gold lagi dan lagi untuk bisa gendong nanti di mid game. Ini dari talent prediction rankingnya. Buni ini memang bertalenta sekali untuk menebak-nebak ya. Luar biasa. Cenayang dia, cenayang ya. Cenayang. Oke, tapi kalau kita ngelihat tempo permainan dari Bigetron Alpha masih sama seperti di game pertama. Cukup agresif di awal, mereka cukup cepat juga memberikan pressure terus-menerus apalagi ke area lini dari Skylar ya kok. Iya, dan Soriso tetap ya dengan power hero dia juga yaitu Pak Dito. Ini selalu bisa memberikan extra pressure lagi. Berani untuk ninggalin lane, berani untuk open team fight. Ini untuk membantu apalagi kalau dia mengarah ke bottom lane untuk membantu Sive. Ya. Nih, udah mulai ada konsil dari Super Key. Mencoba untuk memberikan pressure balik terhadap RRQ. Dan bahkan onwardnya Archeter terhadap Naomi. Bahkan Sive dengan ada Bennett Race. Belum dapat target optimal. Tapi dari belakang tiba-tiba Soriso hadir. Flank kicknya berhasil dari sosok Super Soriso. Penalty zone. Dan lihat bagaimana dari Moreno masih bisa selamat. Soriso juga tapi Ki dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Malah dari Persik ia bisa menyambut umpan point kill terhadap Sive. Bahkan Super Soriso masih coba untuk maju ke depan. Masih mencari kompensasinya, sayang dia gagal. Wow, tapi itu jadi pertukaran yang cukup manis ya karena terlihat memang dari Skylar tumbang, Banana datang penalty zone dan Persik fokusnya ke arah Sive. Wah, perfect turtle. Dapat gol oleh Bigetron Alpha. Wow, ini bakal ngebawa Bigetron Alpha akan lebih kaya dari segi network. Dan sekarang jadi PR untuk RRQ gimana space create yang akan dibawakan. Ngedrag game ini ke arah mid game sama seperti game pertama kok. Ya, di mid game mungkin bisa bersinar ya. Karena Skylar bakal punya Husklaw dan juga Berserker sebelum mereka akan memulai team fight. Tapi itu benar-benar nice play dari Soriso ya. Dia berani masuk sampai potong di belakang juga. Cuman terlalu lama menahan lagi dan lagi yang mengakibatkan Sive harus terpick off. Iya, tadi agak sedikit terlalu buang waktu untuk pergi. Sampai akhirnya datang sosok yang mengerikannya itu Persik. Dan resource skillnya semua juga udah mostly dikeluarin buat Skylar sih. Iya. Bahkan spell juga tadi Cimomo ya. Udah gak ada lagi alat untuk komunikasi ataupun alat teleportasi untuk kabur. Iya, nggak akan ada Petrify juga dari Moreno karena dia benar-benar pengen fokus untuk ngebangin Skylar terlebih dahulu. Biar Skylarnya nggak bisa farming sama seperti di game pertama. Jadi kelihatan di game Alpha mereka cukup nge-pressure lah. Tapi masalahnya nanti jawabannya akan ada di mid to the late game. Ya, ini mirip sama game pertama sebenarnya. Ya, Bagaimana Bigetron Alpha menguasai di game pertama, hero-hero power mereka juga di early game. Tapi kalau misalnya mereka miss momentum aja, RRQ gak bakal ragu-ragu untuk membuat kejadian serupa seperti di game kedua. dan mungkin timing dari Banana yang belum kelihatan kompak ya as 5 pemain team fight-nya dari RRQ karena lagi-lagi kan di early ini dari semua pemain mereka akan coba untuk pegang lane-nya masing-masing. Gimana caranya mereka bisa kasih space ke arah damage dealer-nya dapetin farming. Dan Banana bakal jadi sandbag nanti di mid to the late game ya. Ya, tapi untuk sementara ini Supercan menang level jauh loh. Oh, gak kena. Level 13 ya, yes, miss onward. Masih akan ditunggu juga, belum ada objektif lain yang bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Jadi sementara ini adalah permainan yang cukup pasif dan pelan, namun Soriso sedang menyiapkan sesuatu. Supercan sih. Yang Iya. levelnya jauh 3 level ya kok. Ya, ini dia. Memang ada perbedaan jelas lah kalau kita Fredrik dan tank jungler lawan Lancelot. Ini Lancelotnya kalau memang licin banget ya, Ya. bisa dapat objektif, levelnya pasti bisa jauh. Tapi nanti lambat laun biasanya yang punya tank jungler ini bisa menggang pada akhirnya. Waktu sama-sama levelnya, tapi harus sabar tentunya. Betul, karena kesabaran adalah kunci untuk kedua tim. Bahkan sekarang dengan point contribution yang jauh lebih unggul sebenarnya untuk Supercan, dia juga harus hati-hati. Ada counter di sana yaitu Naomi. Dengan cover 90%-nya. Tapi sekarang, Super Soriso akan coba untuk flanking. Super Key dalam ancaman. Ada Onward, tapi Skylar DBC udah tidak terbentuk kembali. Banana juga hilang. Pertukaran terhadap Romer dan juga Espila. Tapi bahkan dari Super Key-nya. Ada Tornos yang dibuka. Raider rapati. Mengenai tubuh Naomi dan DBC yang membuat dia akhirnya hampir tumpah. Tapi Versik, sang pemegang Retribution hilang seketika.
Dan Lord ini bisa jatuh ke tangan dari Bigetron Alpha yang sekarang mereka pun masih unggul dari segi net worth. Perbedaan akan semakin jauh karena Super Ken sudah menyentuh level 14 dengan Lord yang akhirnya didapatkan oleh Bigetron Alpha. 4 level perbedaannya. Dan gak ada yang nangkep ke arah Siveo kok. Bebas banget tadi ya dia di belakang. Karena untuk back to front siapa lagi dari RRQ selain mengandalkan mungkin Tyrant Revenge dari Naomi bersama dengan Flicker dan Genkingan. Super Ken agak sedikit keridu maju ke arah depan, tapi lihat bagaimana Super Kid tiba-tiba hadir. Ada penalti zone dari Banana. Robert dikeluarkan, tapi lihat bagaimana sosok dari Skylar yang begitu free di arah belakang. Mendapatkan ke arah Super Kid. Dan membuat dari Bigetron Alpha kehilangan satu member ya ketika ada Lord yang hadir di arah top lane. Ini Siveo juga udah mulai berasa sih dari segi damage-nya. Jadi RRQ mereka harus mulai respect dan mikirin gimana caranya Siveo apakah akan jadi targeting yang harus diprioritaskan. Harusnya sih iya sih kalau masuk ke mid to the late game seperti ini ya Ci. Iya. Makin dikasih makan makin jadi dari itemnya. Ya dari Siva juga dengan itemnya dia main penetration ternyata BOD Furies dan juga ada Melvic Roar menuju ke Wind of Nature. Gila, Super Ken bilnya 2000 dibandingkan Versik. Dia Iya. udah punya War Axe, udah pasti ya memang perbedaannya jelas terlihat di mana satu build ke arah defense, satu memang lebih build ke arah damage ya kok. Iya. Dan lagi-lagi mungkin Aspen One bisa menjadi kunci serangan buat RRQ kalau mereka pengen menangin Super defense. Ken solo kill padahal di sampingnya ada Banana tapi Banana juga tidak bisa berbuat banyak. Satu Phantom Execution udah cukup untuk mengeksekusi Clay. Dan bahkan udah mulai ada konsil dilakukan. Mengejar ke arah Naomi. Ada Allward dan juga Archeter. Tapi Naomi masih bisa flicker ke arah belakang. Selamat sudah nih. Biru Patient untuk menjaga-jaga. Tapi Worthy membuat dari 4 player dari Bigetron Alpha memilih untuk mundur aja. Iya, dan sementara di area bawahnya bakal coba ditahan oleh Versik tentunya. Dengan split push yang dibawakan sama Bigetron Alpha ini juga cukup. Ketahuan Soriso-nya. Soriso bakal coba untuk mundur tapi damage yang dihasilkan memang nggak terlalu besar. Tapi Phantom Execution ada Tauros juga yang masuk ke dalam tubuh Versik. Dan sekarang ada Raw Wave dan Banana jaga selamat. Membuat dari satu player RRQ pun tidak bisa bermain kembali sampai 25 detik ke depan. Oke, dan bahkan Super Ken tidak akan terlalu memaksakan, tidak akan terlalu overcommit juga. Sehingga kita ngelihat permainan pemotongan yang dilakukan sama Bigetron Alpha ini jadi problem untuk RRQ. Iya, dan bahkan sekarang untuk mendekat ke CV juga sulit loh. Wind of Nature selesai, Super Ken jelas dia unggul atribut, dan Sorizo lagi dan lagi. Timing ketika dia masuk ke belakang untuk memotong RRQ ini udah berat, meskipun memang bisa diduga ya. Kita bisa menduga bahwa dia masuk dari belakang. Masalahnya sekarang jadi kelihatan RRQ mereka benar-benar mengandalkan damage-nya ini dari Clay dan juga Skylar aja. Iya. Lebih ke Skylar mungkin buat sekarang ya, Iya. karena Clay itemnya juga masih terlihat belum terlalu maksimal lah. Di awal dia masih main item cooldown, masih ada Ice Queen, baru diambil ke item attack. Memang powernya dari Pakito ya ketika flanking dan darah yang lumayan tebal. Boleh ditumbangkan sekali damage besar. Itulah kenapa fighter-fighter yang punya damage ya, apalagi terutama untuk di early aja, itu ngasih pressure-nya cukup menyebalkan. Apalagi ngebawa Pakito yang menurut aku split push juga bisa dibawa ya. Iya. Jadi bakal jadi kasih distraction lah, apalagi mahal banget untuk RRQ sendiri karena mereka harus ngirim satu orang untuk bersihin laning yang dipush sama Sorizo. Nah masalahnya siapa yang mau dikirim sama RRQ? Karena mungkin dari Clay yang punya damage juga lebih Iya, cepat. iya. Tapi Banana sekarang di arah mid lane bakal menjadi bulan-bulanan warga kembali. Raw Wave sudah dilakukan. Dapatkan satu target yang optimal. Sekarang Lord terbuka lebar memaksa dari RRQ. Lihat pergerakan dari Super Soriso tiba-tiba flanking ini bakal jadi bahaya. Tapi Tyrant Race, Tyrant Revenge sudah mulai masuk. Super Soriso memilih untuk mundur tapi di area yang berbeda. Satu Lord yang benar-benar jadi Skylar? fokus bagi Bigetron Alpha. Skylarnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Super Soriso benar-benar mengganggu konsentrasi dari RRQ. Wah, dan mereka udah membaca pergerakan dari Sorizo yang selalu datang dari area blind spot. Dan itu di-expect, namun sekarang Tyrant Revenge tapi lihat bagaimana si Faye. Di biru PC dia mencoba untuk fokusin mundur tapi malahan. Satu player yaitu Super Ki yang tidak selamat walaupun pertukarannya terhadap Lord. dan Lordnya masih bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Perbedaan itu akan semakin jauh. Dan sekarang RRQ mereka harus menahan gebrakan dari Bigetron Alpha dengan adanya Lord yang akan berjalan menuju nanti ke area bawah atau atas harusnya. Ya ini Soriso sangat mengganggu sekali tadi ya. Kita tahu waktu dia hilang, blind spotnya di belakang langsung dijaga juga. Jadi fokus dari RRQ, gak bisa semuanya all in ke Lord. Harus ada yang melihat di bagian belakang dan Soriso menjalankan tugasnya dengan sangat-sangat rapi sekali. Dari build itemnya sekarang, Wind of Nature selesai, ada Hunter Strike juga ini buat Matrix-nya. Dan buat Bruno juga sama, ini sudah sama-sama punya damage bagi marksman-nya. Sekarang tinggal bagaimana Bigetron Alpha, kalau mereka bisa menumbangkan Skylar, menurutku mereka bisa dapetin best start dari RRQ. Ya, ngancurin WWN-nya dulu mungkin ya Om ya. Yap, ini big untuk lompat ke dan mereka punya Super Moreno misalnya, ini belum terpisah satu kali loh, nggak ditanya. Masih aman banget.
Ya, Moreno dari tadi positioningnya ngeri banget, tiba-tiba hadir secara tiba-tiba. Begitu juga dengan Super Soriso yang belum tumbang sama sekali. Ada Konsil bersama dengan datangnya Lord di arah top lane, membuat PR besar bagi RRQ untuk mendefense area suci mereka. Tapi best turretnya masih bisa ditahan, Super Minion masih berjalan. Iya, dan harusnya masih bisa di-clear dengan cukup cepat karena memang ada Skylar, ada Clay juga. Tapi Versik yang bakal coba untuk menahan, memberikan informasi. Ya, Super Ken bakal menjadi bulan-bulan warga, tapi Super Ken dengan daya Tondros menghilangi efek sisi semuanya. Bahkan dari Terror Revenge-nya masih bisa digocek begitu saja. Wow, gak bisa naik ternyata ya. Untuk naik ke atas ini penjagaan dari Clay ataupun dari Versik dan bahkan masih ada Naomi tadi yang bersiap-siap dengan Tyrant Revenge-nya. Jadi selama di belakang memang belum bisa digapai oleh Bigetron Alpha, ini RRQ mereka masih punya source damage yang sangat-sangat cukup sekali. Oke. Ada revenge Ken, tapi Naomi di outplay begitu saja dengan ada penalti zone dari Banana yang masuk ke arah belakang. Si V-nya bisa mundur ke arah belakang, tapi lihat bagaimana Banana lagi dan lagi menjadi bulan-bulanan warga, tapi Tondros membubarkan Versik dan lihat bagaimana Bigetron Alpha mendapatkan 2 player sekaligus dari team fight barusan. Dan cukup jauh dari posisi dari Skylar ya kok. Yep. Ketika Banana masuk penalty zone. Ya dan semua fokusnya juga masih ada yang pukul purple buff. Tim fightnya juga masih terpisah-pisah dan ini masih bisa ditahan kalau gak terculik. Dengan ada flicker, lihat bagaimana Skylar dengan WW ini menyala, tapi Tondros mengakhiri Skylar. Tershutdown sudah, terbuka celah bagi Bigetron Alpha untuk mendapatkan elbow momentum game yang kedua mereka. 2 best turret, rontok semuanya. Soriso tidak pantang mundur, mencoba untuk membahas ada flexes dari Clay untuk dikeluarkan, tapi lihat bagaimana Clay mundur seketika. Naomiga gak bisa lagi menahan. Defense yang besar dari CV, base terakhirnya terbuka. Dan lihat bagaimana di cancel dari satu penalty zone. Bigetron Alpha mencoba untuk mendapatkan base terakhir dan ini dia el momentum mereka. Tapi ternyata wipe out untuk tim RRQ dan Bigetron Alpha yang melaju ke game yang ketiga. Wow, jangka panjang.